Assalamualaikum sahabat Shifaul Qalbi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga ini untuk hadir bersama kami. Kehadiran kalian di sini bukan hanya sebuah klik semata, bukan juga sekadar karena algoritma atau karena rasa penasaran yang lewat begitu saja. Percayalah, tidak ada satupun yang kebetulan dalam rencana Allah. Jika hari ini kamu bisa menonton tayangan ini, berarti ada pesan khusus yang Allah ingin sampaikan melalui perantara yang sederhana ini. Dan kamu adalah salah satu orang pilihan yang sedang dipanggil hatinya untuk merenung dan mungkin mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu seperti diombang-ambingkan oleh kehadiran seseorang? Awalnya kamu kira dia membawa kebahagiaan, dia membawa energi baik, dia membawa semangat baru. Tapi entah mengapa, semakin lama kamu berinteraksi, semakin dalam kamu mengenal, justru hatimu mulai terasa sesak, pikiranmu mulai penuh, jalanmu terasa tidak lagi searah. Dan tanpa sadar, jarakmu dengan Allah mulai menjauh. Kalau kamu sedang berada di fase itu, ini bukan sekadar fenomena perasaan yang datang tiba-tiba. Bisa jadi itu adalah isyarat keras yang Allah kirimkan untuk kamu. Allah tidak pernah menginginkan hambanya tenggelam dalam hubungan atau pertemanan, atau kedekatan yang justru mematikan cahaya iman. Sahabat Shifaul Qalbi, di kehidupan ini kita seringkali terjebak pada satu kalimat. Aku yakin dia baik. Aku percaya ini akan membaik. Aku bertahan karena aku takut kehilangan. Padahal Allah sudah berkali-kali memberi tanda, memberi hambatan, memberi rasa tidak nyaman, bahkan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan. Tapi kita terlalu sibuk meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Itulah mengapa banyak hati yang akhirnya hancur bukan karena orang lain jahat, tapi karena kita sendiri yang mengabaikan tanda dari Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 9 isyarat keras yang sering Allah kirimkan agar kamu menjauh dari seseorang. Ini bukan hanya soal cinta atau pasangan, ini bisa berlaku untuk siapa saja. Teman dekatmu, rekan kerjamu, bahkan orang yang kamu anggap mentor sekalipun. Karena tidak semua yang dekat itu baik untuk perjalanan imanmu. Kadang justru yang terlalu dekat itulah yang menjadi penghalangmu menuju keberkahan hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana. Yuk, ketik angka 77 di kolom komentar sekarang. Juga, kenapa 77? Karena kita ingin menyalurkan energi positif bersama-sama. Angka 7 sering dikaitkan dengan keberkahan dalam banyak hal. Dan kita doakan semoga dengan menuliskan 77, Allah bukakan 77 pintu kebaikan untuk kamu, keluargamu, dan orang-orang yang kamu cintai. Ini juga jadi pertanda bahwa kamu bukan hanya penonton pasif, tapi kamu ikut bergerak bersama kami membangun ruang hati yang lebih bersih. Oke, sekarang tarik napas dalam-dalam. Tarik, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Rasakan detak jantungmu, rasakan kehadiranmu di detik ini. Karena apa yang akan kita bahas bukan sesuatu yang main-main. Ini tentang hatimu, tentang arah hidupmu, dan tentang caramu merespon tanda-tanda dari Allah. Kita sering sibuk mencari jawaban di luar, padahal yang paling sering Allah kirim adalah rasa di dalam. Gelisahmu itu pesan. Kegagalanmu berkali-kali itu kode. Hambatan yang kamu anggap sial itu justru perlindungan. Pertanyaannya, kamu mau peka atau pura-pura buta? Coba deh ingat satu orang yang akhir-akhir ini sering kamu pikirkan. Bisa siapa saja. Apakah dia orang yang bikin kamu lebih dekat dengan Allah atau justru makin jauh? Apakah dia orang yang membuat ibadahmu semakin ringan atau malah semakin berat? Apakah kehadirannya membawa ketenangan atau justru keributan batin yang terus-menerus? Jangan-jangan semua yang kamu alami sekarang adalah bagian dari 9 tanda itu. Sahabat Shifaul Qalbi, di bagian pertama ini kita akan mengupas dasar dari semuanya. Kenapa sih Allah bisa sampai memberi isyarat keras untuk menjauh dari seseorang? Pertama, karena Allah sayang. Sesederhana itu. Allah tidak ingin kamu terluka terlalu dalam. Allah tidak ingin kamu terjebak dalam lingkaran yang salah. Dan karena sayang itulah, Allah lebih dulu memberi tanda sebelum luka besar datang. Sama seperti seorang ibu yang melihat anaknya hampir jatuh,
pasti ia akan langsung menjerit, memberi kode, atau bahkan menarik anaknya. Apakah anaknya akan marah? Mungkin iya. Tapi apakah itu tanda benci? Tidak. Itu tanda cinta. Kedua, karena setiap manusia punya jalan masing-masing. Ada orang yang memang ditakdirkan untuk hadir sebentar saja. Dia bukan untuk menetap, dia hanya untuk mengajarimu sesuatu. Kalau kamu memaksakan dia tetap tinggal, kamu sedang melawan skenario Allah. Dan Allah Maha Kuasa, ketika kamu melawan arah yang dia inginkan, dia akan kirim tanda-tanda yang kadang membuatmu bingung. Nah, disinilah peran kepekaan hati. Ketiga, karena Allah ingin kamu naik level. Kamu tidak bisa naik kelas kalau kamu tetap duduk di bangku yang sama, di kelas yang sama, dengan orang yang sama, yang justru menahanmu di bawah. Ada orang-orang yang memang tugasnya jadi ujian, jadi batu loncatan, jadi pintu untuk naik derajat. Tapi tidak semua yang hadir itu harus kamu genggam erat. Kadang kamu harus belajar melepaskan, agar kamu bisa naik lebih tinggi. Sebelum kita melangkah ke tanda pertama nanti, di bagian kedua, saya ingin kamu merenung sejenak. Apakah selama ini kamu pernah mengabaikan rasa tidak nyaman yang terus-menerus muncul? Apakah kamu pernah memohon pada Allah dalam sujudmu, tapi jawaban yang kamu terima selalu dalam bentuk hambatan, pertengkaran, kesalahpahaman? Apakah kamu sering memaksakan sesuatu yang jelas-jelas sudah Allah tunjukkan tanda merahnya? Kalau iya, mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak dan mendengar. Bayangkan kalau kamu naik mobil dan melihat lampu merah di depan. Kamu tahu itu tanda berhenti, tapi kamu nekat jalan. Apa yang terjadi? Bisa jadi kamu tertabrak, bisa jadi kamu ditilang, bisa jadi kamu celaka. Tanda Allah itu seperti lampu lalu lintas. Dia sudah kasih merah, tapi kamu masih gas terus. Dan yang sering jadi korban siapa? Bukan hanya kamu, tapi juga orang-orang yang kamu bawa di dalam mobil kehidupanmu. Keluarga, sahabat, bahkan masa depanmu sendiri. Jadi, sahabat Shifaul Qalbi, jangan pernah anggap remeh rasa gelisah, hambatan, atau teguran yang kamu terima. Itu bukan kebetulan. Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mungkin sekarang kamu kecewa, kamu marah, kamu sakit hati. Tapi suatu hari nanti, kamu akan bilang, "Ya Allah, terima kasih Engkau jauhkan aku dari dia." Nah, di bagian kedua nanti, kita akan bahas satu persatu 9 isyarat keras dari Allah yang harus kamu waspadai. Saya jamin, minimal 3 di antaranya pernah kamu alami. Dan ketika kamu mendengarnya, kamu akan bilang, "Astagfirullah, ternyata selama ini itu jawabannya." Tapi sebelum lanjut, saya mau tanya nih, siapa yang udah siap membuka hatinya? Coba tulis di komentar. Saya siap berubah karena Allah. Tulis dengan hati, jangan asal ketik. Karena komentar itu bisa jadi saksi kecil bahwa kamu memang ingin lebih peka terhadap tanda-tanda darinya. Dan jangan lupa, klik like untuk video ini kalau kamu setuju bahwa menjaga hati itu penting. Share juga ke temanmu yang lagi bimbang, supaya dia juga dapat pesan yang sama. Siapa tahu dengan jari kamu nge-share, kamu jadi perantara perubahan besar dalam hidup orang lain. Sahabat Shifaul Qalbi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Di sini, kita akan mengupas satu persatu 9 isyarat keras yang seringkali Allah kirimkan agar kamu menjauh dari seseorang. Jangan buru-buru menghakimi, jangan pula langsung menuduh siapa-siapa. Dengarkan dulu, resapi dulu, cocokkan dengan apa yang sedang kamu alami. Karena bisa jadi, tanda-tanda ini datang halus, pelan, bahkan kadang tersamar oleh rasa cinta atau kelekatan yang berlebihan. Isyarat pertama, hatimu tidak pernah merasa tenang. Ini tanda yang paling sering diabaikan. Kamu mungkin sering beralasan, "Aku cuma lagi overthinking." Atau, "Aku cuma butuh waktu beradaptasi." Padahal jauh di lubuk hatimu, setiap kali bersama dia, setiap kali memikirkan dia, selalu muncul rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Shalatmu jadi tidak khusyuk, pikiranmu jadi tidak fokus,
Bahkan tidurmu sering terganggu. Itu bukan hanya soal mental. Itu cara Allah menanamkan kode di dalam dada agar kamu peka. Ingat, hati yang Allah berikan itu punya sinyal yang sangat halus. Kalau dia gelisah terus, berarti ada yang salah dengan energi di sekitarmu. Isyarat kedua, ibadahmu mulai menurun sejak dekat dia. Ini jelas-jelas tanda yang jangan pernah diremehkan. Coba kamu flashback sebelum kenal dia. Kamu rajin baca Quran, semangat bangun malam, salat tepat waktu. Setelah dekat, kenapa malah jadi lalai? Kenapa malah jadi suka menunda? Kenapa malah waktu-waktu salat jadi sering lewat begitu saja? Allah tidak akan mendekatkan orang yang membuatmu jauh darinya. Jadi, kalau kehadiran seseorang membuat jarakmu dengan Allah semakin renggang, itu artinya Allah sudah memberi kode. Jaga dirimu, jangan sampai cinta kepada makhluk membuatmu lupa pada Sang Pencipta. Isyarat ketiga, selalu ada hambatan yang aneh dan berulang. Setiap mau melangkah lebih jauh, selalu ada saja masalahnya. Mau ketemu batal, mau komunikasi baik-baik, malah berantem. Mau serius, malah ada halangan tiba-tiba. Bahkan ketika kamu sudah berdoa minta dimudahkan, jawabannya justru semakin berliku. Ini bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan bahwa jalan itu bukan jalan yang diberkahi. Kalau kamu paksakan, bisa jadi yang kamu hadapi bukan sekadar hambatan kecil, tapi benturan besar di masa depan. Isyarat keempat, lingkunganmu tidak mendukung. Coba lihat sekeliling. Orang tua kamu gimana? Sahabat dekatmu bilang apa? Guru atau pembimbingmu pernah mengingatkan? Kalau hampir semua orang yang sayang sama kamu bilang, hati-hati, jangan langsung defensif. Kadang Allah kirim pesan bukan lewat mimpi, tapi lewat mulut orang-orang yang tulus peduli. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan alasannya secara detail, tapi hati mereka juga diberi firasat. Jangan abaikan itu. Isyarat kelima, kamu tidak bisa jadi dirimu sendiri. Ini sering banget dialami banyak orang. Di depan dia, kamu selalu menahan diri. Kamu jadi orang lain. Kamu takut mengekspresikan pendapatmu, takut menunjukkan kebiasaanmu, takut kalau dia tidak suka. Hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang membuatmu berpura-pura. Kalau sejak awal kamu sudah harus menekan kepribadianmu demi dia, itu bukan cinta yang sehat. Allah tidak ingin kamu menjalani hidup sebagai aktor sepanjang waktu. Dia ingin kamu bebas menjadi dirimu yang sebenarnya. Isyarat keenam, ada banyak kebetulan yang terasa bukan kebetulan. Pernah nggak kamu lagi ragu soal dia, terus tiba-tiba nemu konten yang bahas toxic relationship? Atau lagi galau, terus muncul nasihat dari ustaz yang pas banget sama situasimu? Atau mungkin kamu lagi mau melangkah, malah dapat musibah kecil yang bikin kamu mikir ulang. Itu bukan kebetulan semata. Itu yang disebut dengan tanda-tanda yang Allah selipkan di perjalananmu. Kalau kamu pekanya tajam, kamu akan sadar. Ini bukan random, ini peringatan. Isyarat ketujuh, kamu mulai merasa malas berinteraksi. Awalnya, kamu semangat banget chat dia, semangat banget video call. Lama-lama rasa itu hilang. Bukan karena kamu punya yang lain, bukan karena sibuk, tapi hati kamu sendiri yang kayak ditutupin rasa malas. Chatnya jadi hambar, ketemuan gak seseru dulu, teleponnya gak lagi ditunggu. Itu cara Allah melindungimu pelan-pelan. Kadang dia gak langsung memutuskan, tapi melemahkan rasa itu supaya kamu bisa berpikir lebih jernih. Isyarat kedelapan, kehadiran dia membuatmu kehilangan semangat hidup. Hubungan yang sehat mestinya jadi booster. Kamu jadi lebih rajin kerja, lebih semangat belajar, lebih bersemangat ibadah. Tapi kalau sejak dekat dia kamu jadi sering sedih, sering capek, sering merasa nggak berharga, itu pertanda besar. Allah tidak ingin kamu bersama orang yang menguras energimu habis-habisan tanpa pernah mengisinya kembali. Isyarat kesembilan, doa-doamu selalu resah setiap menyebut dia. Ini tanda yang paling halus tapi paling kuat. Kamu sudah berdoa berkali-kali, istikharah berkali-kali, tapi setiap menyebut namanya dalam doa, hatimu gelisah, mimpimu aneh,
hatimu berat. Bahkan ketika kamu memaksakan berdoa, "Ya Allah, mudahkan aku bersamanya." Rasa itu tidak pernah benar-benar tenang. Itu artinya Allah sudah memberi jawaban, tapi kamu yang belum mau mendengar. Jawaban istikharah itu tidak selalu berupa mimpi yang indah. Kadang justru berupa penolakan batin yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika. Sahabat Shiful Qalbi, dari 9 tanda ini, kamu mungkin langsung mengingat satu nama, atau 2, atau mungkin kamu sendiri yang selama ini jadi tanda bagi orang lain. Tidak masalah. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian di jalan yang salah, tanpa peringatan. Peringatan itu selalu datang, entah lewat hati yang gelisah, entah lewat hambatan yang tak habis-habis, entah lewat nasihat orang-orang yang tulus. Sekarang, sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, saya mau ajak kamu lagi untuk berinteraksi. Coba tulis di komentar. 77, saya peka sekarang. Karena dengan mengetik itu, kamu sedang mendeklarasikan kepada dirimu sendiri bahwa mulai hari ini, kamu tidak mau lagi menutup mata dari tanda-tanda Allah. Kamu ingin jadi hamba yang peka, yang rela diarahkan, meskipun itu berarti harus menjauh dari seseorang yang dulu sangat kamu inginkan. Dan ingat, menjauh itu bukan berarti membenci. Kadang justru itu bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri dan bentuk kepatuhan kepada Allah. Lebih baik sakit sedikit di awal daripada hancur berkeping-keping di akhir. Lebih baik kecewa sekarang daripada binasa nanti. Karena kalau kamu ikhlas melepaskan yang tidak baik untukmu, Allah janji, Dia akan ganti dengan yang jauh lebih baik, lebih berkah, lebih menenangkan. 9 tanda ini bukan hanya untuk urusan cinta. Bisa jadi temanmu yang sering ngajak hal negatif, bisa jadi partner bisnis yang licik, bisa jadi orang yang kamu idolakan tapi diam-diam dia meracuni pikiranmu. Jadi jangan sempitkan pandanganmu hanya ke pasangan. Lihat lebih luas. Siapa yang selama ini Allah ingin kamu jauhi supaya hidupmu lebih ringan? Di bagian ketiga nanti, kita akan bahas lebih dalam. Setelah kamu tahu tanda-tandanya, apa langkah yang seharusnya kamu ambil? Bagaimana caranya menjauh dengan cara yang baik, tanpa menyakiti, tanpa menyimpan dendam, tapi tetap menjaga hatimu bersih? Kita juga akan renungkan bersama, kenapa kadang kita sulit banget melepaskan padahal Allah sudah berkali-kali kasih tanda. Sahabat Shifaul Qalbi, sekarang kita sudah sampai di bagian yang paling penting, bagian refleksi. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah bahas kenapa Allah mengirimkan isyarat, lalu kita kupas satu persatu 9 tanda yang sering muncul ketika Allah ingin kamu menjauh dari seseorang. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah kamu tahu tanda-tandanya, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana caranya melangkah tanpa meninggalkan luka yang dalam? Bagaimana cara berdamai dengan kenyataan bahwa mungkin orang yang kamu doakan selama ini, yang kamu perjuangkan mati-matian, ternyata bukan yang Allah pilihkan untukmu? Pertama-tama, kamu perlu menerima dulu dengan hati yang lapang. Tidak semua orang yang kamu temui harus menetap. Tidak semua yang kamu cintai harus jadi milikmu. Kadang Allah hadirkan seseorang hanya untuk mengajarkan kamu satu bab dalam kehidupan. Dia datang, memberi pelajaran, lalu pergi. Dan itulah indahnya takdir. Selalu ada alasan, meski tidak selalu ada penjelasan. Ketika kamu bisa menerima bahwa kehadiran seseorang hanya sebatas bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir, kamu akan lebih mudah melangkah. Langkah pertama setelah sadar tanda-tandanya adalah berhenti memaksakan. Banyak orang yang hancur, bukan karena mereka tidak melihat tanda, tapi karena mereka tetap nekat walaupun tanda itu sudah jelas. Mereka berdoa minta jalan, tapi begitu Allah beri tanda berhenti, mereka malah menambah kecepatan. Jadi hentikan dulu langkahmu. Berhenti sejenak. Tarik jarak, bukan untuk benci, tapi untuk melihat dengan lebih jernih. Langkah kedua, komunikasikan dengan baik jika memang perlu. Tidak semua orang paham kalau kamu tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Apalagi kalau hubungannya cukup dekat. Sampaikan dengan jujur bahwa kamu ingin fokus memperbaiki diri, ingin lebih dekat dengan Allah, dan merasa ada hal yang perlu kamu tata ulang. Jangan melempar kesalahan. Jangan mengumbar aib. Jadilah dewasa. Karena sejatinya,
Menjauh itu tidak selalu harus ribut, kadang cukup dengan hati yang tenang. Langkah ketiga, perkuat hubunganmu dengan Allah. Ini kunci dari semuanya. Karena yang memberi tanda adalah Allah, maka yang bisa menguatkanmu setelahnya juga hanya Allah. Isi waktumu dengan ibadah yang konsisten. Bangun lagi sholat malam yang dulu sering kamu tinggalkan. Perbanyak membaca Al-Quran. Dekati teman-teman yang membawa kamu ke arah kebaikan. Kalau dulu kamu terlalu sibuk memikirkan dia sampai lupa memikirkan dirimu sendiri, sekarang waktunya membalik keadaan. Fokus pada dirimu, fokus pada Rabbmu. Sahabat Syifaul Qalbi, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Menjauh bukan berarti gagal. Kadang justru itu bentuk keberhasilan kamu dalam membaca arah takdir. Bukankah lebih baik mundur sekarang daripada terus berjalan ke arah yang salah? Bukankah lebih baik kecewa sesaat daripada hancur selamanya? Dan bukankah lebih baik kamu berpisah di saat Allah masih memberi kesempatan untuk kembali, daripada dipisahkan nanti dalam keadaan hatimu sudah terlalu hancur? Mari kita refleksi sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan. Rasakan bahwa keputusanmu untuk berhenti atau menjauh bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berani. Kamu berani mengatakan pada dirimu sendiri, aku lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan seseorang. Dan percayalah, setiap kali kamu memilih Allah, setiap kali kamu mengutamakannya di atas perasaanmu sendiri, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Langkah keempat, ampuni dirimu sendiri dan ampuni orang itu. Ini penting. Jangan bawa luka itu ke masa depanmu. Jangan jadikan dia alasan kamu menutup pintu hati selamanya. Jadikan dia pelajaran, bukan trauma. Jadikan pengalaman itu batu loncatan, bukan batu sandungan. Karena kalau kamu masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit, berarti kamu belum benar-benar menjauh. Tubuhmu mungkin sudah pergi, tapi hatimu masih terikat. Langkah kelima, doakan dia. Iya, doakan. Meski dia yang jadi alasan kamu harus menjauh, bukan berarti kamu harus menghapusnya dari doa. Katakan pada Allah, ya Allah, jaga dia dengan caramu. Beri dia kebaikan meski bukan bersamaku. Karena dengan mendoakan, hatimu jadi lebih tenang. Dan siapa tahu, dengan doa itu, dia juga jadi berubah, menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk kamu, tapi untuk masa depannya sendiri. Sahabat, Syifaul Qalbi, setelah kamu tahu langkah-langkah ini, yang berikutnya adalah menjaga komitmen. Jangan sudah jelas-jelas dapat tanda, sudah mundur dengan susah payah, balik lagi hanya karena kesepian. Jangan kamu biarkan dirimu jadi mainan perasaan yang tidak pernah selesai. Kalau Allah sudah bilang tidak, jangan kamu ubah jadi iya, hanya karena kamu rindu. Karena rindu itu bisa diatur. Tapi keridhaan Allah, sekali hilang, sulit untuk kamu kejar lagi. Saya ingin kamu bayangkan hidupmu 1 tahun ke depan. Kalau kamu terus memaksakan hubungan atau kedekatan yang sudah Allah beri tanda merah, bagaimana jadinya? Dan sebaliknya, kalau kamu berani mengambil langkah hari ini, meskipun sakit, meskipun berat, apa yang bisa kamu dapatkan? Mungkin 1 tahun ke depan kamu sudah jadi pribadi yang lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, dan lebih siap menerima takdir yang lebih baik. Bukankah itu lebih indah? Sekarang, sebelum kita tutup bagian ini, saya mau ajak kamu lagi untuk ikut bergerak bersama kami. Ketik di komentar, 77, aku siap menjaga hati. Kenapa? Karena dengan begitu, kamu tidak hanya mendengar, tapi juga menyatakan komitmenmu di depan banyak orang. Ini jadi doa bersama, jadi pengingat, jadi saksi kecil bahwa kamu memilih jalan yang benar meskipun berat. Dan ingat sahabat Syifaul Qalbi, setiap pilihan yang kamu ambil karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Setiap air mata yang kamu jatuhkan, karena Allah akan diganti dengan senyum yang lebih tulus. Setiap kehilangan yang kamu rasakan, karena Allah akan diganti dengan keberkahan yang tidak pernah kamu duga. Janji Allah itu pasti, tinggal kita yang mau sabar atau tidak.
Di bagian kesimpulan nanti, kita akan merangkum semua yang sudah kita bahas. Kita akan tarik benang merahnya, kita akan tegaskan lagi bahwa semua ini bukan kebetulan. Kamu menonton ini bukan kebetulan. Kamu sampai di titik ini bukan kebetulan. Dan siapa tahu, dari sini jalan hidupmu akan berubah lebih baik. Maka tetap bersama kami sampai akhir. Karena yang terakhir ini akan jadi peneguhan bagi hatimu yang mungkin sekarang masih goyah. Sahabat Syifaul Qalbi, kita sudah sampai di penghujung perjalanan batin kita hari ini. Dari awal kita membuka pembahasan, kita sudah diajak untuk merenung bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kamu yang sedang duduk, berbaring, atau mungkin mendengarkan sambil bekerja, berada di titik ini bukan tanpa alasan. Allah yang menggerakkan jarimu untuk mengklik video ini. Allah yang menuntun matamu membaca setiap kata, dan Allah pula yang ingin menyampaikan pesannya melalui rangkaian kalimat sederhana ini. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Di bagian pertama, kita belajar bahwa hidup itu penuh tanda. Gelisahmu bukan sekadar gelisah, hambatanmu bukan sekadar sial, keraguanmu bukan sekadar perasaan lewat. Ada pesan di baliknya. Dan ketika kamu berhenti sejenak untuk mendengar, kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah diam terhadap doa-doamu. Kadang jawabannya bukan iya atau langsung, tapi dalam bentuk isyarat agar kamu berhenti dulu, menjauh dulu, atau bahkan berpaling ke arah yang lebih baik. Di bagian kedua, kita mengupas 9 isyarat yang sering kali Allah kirimkan ketika Dia ingin kamu menjauh dari seseorang. Kita bicara tentang hati yang gelisah, ibadah yang menurun, hambatan yang tidak masuk akal, hingga doa yang selalu resah setiap menyebut namanya. Semua tanda itu bukan untuk menyiksa kamu, tapi untuk melindungimu. Sama seperti seorang ayah yang menarik anaknya sebelum jatuh ke jurang. Kadang caranya menyakitkan di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Di bagian ketiga, kita belajar langkah-langkah yang bisa kamu ambil setelah tahu tanda-tandanya. Kita bicara tentang berhenti memaksakan, mengkomunikasikan dengan baik, memperkuat hubungan dengan Allah, memaafkan, mendoakan, dan menjaga komitmen untuk tidak kembali ke jalan yang sudah diperingatkan. Semua langkah itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk tanggung jawabmu sebagai hamba yang sudah diberi petunjuk. Dan sekarang, di kesimpulan ini, aku ingin kamu benar-benar paham satu hal. Allah itu Maha Penyayang. Kalau Dia menjauhkanmu dari seseorang, itu bukan karena Dia ingin membuatmu kesepian. Kalau Dia menghalangi jalanmu, itu bukan karena Dia ingin menghinakanmu. Kalau Dia memberi tanda merah, itu bukan berarti kamu tidak pantas dicintai. Justru sebaliknya, karena kamu terlalu berharga untuk dipertaruhkan di tempat yang salah. Banyak orang yang akhirnya tersadar setelah bertahun-tahun memaksakan diri bahwa semua tanda itu ternyata benar. Mereka menyesal, mereka menangis, mereka berharap bisa kembali ke titik sebelum semuanya hancur. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Dan kamu, sekarang, mungkin sedang diberi kesempatan itu. Kesempatan untuk berhenti sebelum jatuh. Kesempatan untuk mundur sebelum terluka lebih dalam. Kesempatan untuk memilih Allah di atas perasaanmu sendiri. Sahabat Syifaul Qalbi, hidup itu bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling tepat bertahan. Bertahan dengan orang yang salah tidak akan membuatmu jadi pemenang. Justru, yang menang adalah mereka yang berani melepas ketika Allah sudah berkata, "Lepaslah." Dan tidak ada yang lebih mulia daripada seorang hamba yang rela melepaskan sesuatu yang dicintainya karena lebih mencintai Tuhannya. Aku tahu, tidak semua orang siap mendengar kalimat ini. Tidak semua orang siap menerima kenyataan bahwa orang yang dia doakan setiap malam, orang yang dia sebut di setiap sujud, orang yang dia bela mati-matian, ternyata bukan yang terbaik menurut Allah. Tapi justru disitulah letak ujian keimanan kita. Apakah kita rela melepas sesuatu demi sesuatu yang lebih besar, yaitu ridha Allah? Sekarang, mari kita lihat dirimu di cermin batinmu. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar semua ini? Apakah kamu merasa lebih tenang? Atau justru hatimu semakin bimbang? Itu wajar. Karena proses penyembuhan hati memang tidak pernah instan. Tapi satu yang harus kamu pegang,
Jangan pernah melawan tanda yang sudah Allah tunjukkan. Kalau sekarang kamu masih ragu, teruskan doamu. Kalau sekarang kamu masih takut, teruslah minta dikuatkan. Karena Allah tidak pernah lelah mendengar. Yang sering lelah itu kita. Aku ingin kamu tahu kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang sedang berada di posisi yang sama. Bingung, gamang, antara ingin bertahan atau ingin pergi. Dan mereka semua sedang belajar hal yang sama. Untuk lebih peka pada tanda dari Allah, untuk lebih berani memilih jalannya, dan untuk lebih sabar menunggu yang terbaik datang di waktu yang tepat. Sekarang, sebelum kita akhiri semuanya, aku ingin mengajakmu sekali lagi melakukan satu gerakan kecil tapi penuh makna. Tulis di kolom komentar. 77, aku percaya rencana Allah. Kenapa 77? Karena kita sudah berulang kali menuliskannya sebagai simbol energi positif, doa bersama, dan komitmen untuk membuka 77 pintu kebaikan dalam hidup kita. Dengan menulis itu, kamu bukan hanya mendukung video ini, tapi kamu sedang mengirimkan energi doa kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu, kepada masa depanmu. Sahabat Syifaul Qalbi, kesimpulannya sederhana tapi dalam. Dengarkan hatimu, karena di sanalah Allah sering berbicara. Jangan abaikan tandanya, karena di sanalah perlindungannya bekerja. Jangan takut kehilangan seseorang, karena yang paling rugi adalah kalau kamu kehilangan Allah. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memaksa sesuatu yang sudah jelas tidak membawa keberkahan. Lebih baik kamu isi waktumu dengan mendekat kepadanya, memperbaiki dirimu, mempersiapkan hatimu, sehingga ketika saatnya tiba, kamu siap menerima yang terbaik tanpa ada beban masa lalu. Dan terakhir, aku ingin kamu renungkan doa ini dalam hatimu. Ya, Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah Dia. Jika Dia buruk untukku, jauhkanlah aku darinya dengan cara yang paling lembut, dan lapangkanlah hatiku untuk menerima takdir-Mu. Jadikan aku hamba yang peka terhadap tanda-tanda-Mu, dan kuatkan aku untuk selalu memilih Engkau di atas segalanya. Itulah kesimpulan dari perjalanan kita kali ini. Semoga setelah ini kamu bukan hanya tahu, tapi juga berani. Berani untuk melepaskan yang salah, berani untuk memperjuangkan yang benar, dan berani untuk menunggu rencana Allah yang lebih indah. Karena satu hal yang pasti, Allah tidak pernah ingkar janji. Jika Dia meminta kamu menjauh dari sesuatu, Dia sudah siapkan pengganti yang lebih baik. Tinggal kamu mau sabar atau tidak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik like sebagai tanda dukunganmu. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Dan subscribe agar kita terus bersama belajar membaca tanda-tanda dari Allah. Dan selalu ingat, kamu tidak sedang kebetulan berada di sini. Kamu sedang dipanggil untuk jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.